Ibara terkejut melihat Senku yang lolos dari pembatuan Medusa. Kini saatnya pertarungan dua jenderal utama kerajaan sains dan kerajaan pembatu. Sebelum pertarungan ini dimulai, kita akan diperlihatkan momen ketika sinar pembatuan menyinari seluruh pulau. Waktu itu seluruh tim kerajaan sains sedang mengejar Warashi yang sedang membawa Medusa. Senku sudah mulai memikirkan cara untuk lolos dari pembatuan itu. Dia berpikir kalaupun dia berlari menjauh pasti sudah terlambat. Lalu dia juga berniat untuk mencelupkan jarinya ke cairan kebangkitan. Senku masih belum yakin dengan cara ini, karena ada dua kemungkinan ketika memakai cara tersebut. Pertama, apakah dia bisa lolos dari pembatuan ketika menunggu, atau malah jarinya saja yang lepas dari pembatuan? Senku masih meragukan cara itu karena dia belum melakukan eksperimen. Salah-salah jika hanya jarinya saja yang lepas dari pembatuan, maka jarinya akan rontok karena nekrosis. Saat itulah Senku mendapatkan informasi dari Chrome tentang hal itu. Chrome berkata kalau kecepatan perluasan cahaya pembatuan itu kecepatannya sama. Dengan begini mereka tinggal berbaris agar Senku mampu memperhitungkannya dengan tepat tanpa kesalahan. Seketika Medusa yang ada di tubuh Warashi langsung bersinar. Ketika sinar pembatuan mulai meluas, Ryusui akan menggunakan ukuran mobil laboratorium yang panjangnya 5 meter. Dia meminta semua orang di sana untuk membuat jarak yang sama dengan orang di depannya. Setelah itu, Chrome memberikan aba-aba untuk menentangkan tangan mereka ke arah sinar pembatuan. Ketika jari mereka menyentuh cahaya pembatuan, maka mereka harus membuat isyarat dengan tangan yang satunya. Dengan begitu, dia yakin kalau Senku pasti akan mengukurnya dengan akurat tentang waktu yang dibutuhkan ketika tubuhnya nanti membatu. Ryusui pun memikirkan kalau 5 meter pasti akan membatu selama 0,5 detik. Jadi kecepatan sinar pembatuan ini sekitar 40 km per jam. Pembatuan ini diawali dengan Chrome, Ryusui, Ken, Kaseki, Nikki, Kinro, lalu Magma. Mereka sangat mempercayai Senku kalau dia mampu memperhitungkannya dengan tepat. Meskipun ini hanyalah isyarat yang dibuat oleh manusia, Senku mulai menghitung semuanya dengan otak cerdas miliknya itu. Kecepatan cahaya pembatuan 36 km per jam jika dihitung dengan kuadrat terkecil. Cahaya akan mencapainya dalam 5,5 second. Jika dia melemparkan cairan pembangkit dengan tinggi tanpa memperhitungkannya, maka semuanya akan berakhir. Momen ini perhitungan Senku sangat rumit, jadi kita skip aja. Intinya Senku harus melemparkan cairan kebangkitan 3 meter ke atas setelah 4 detik. Dia harus melakukannya dengan sempurna, kalau tidak ingin perjalanannya berakhir di sini. Senku yakin dengan perhitungannya, karena dia sudah berlatih menghitung selama 3.700 tahun lamanya. Senku melemparkan asam nitrat ke atas, dan ketika dia membatu, asam nitrat pun jatuh tepat di tangannya dan membebaskannya dari pembatuan Medusa. Senku bangun dan menyadari jika efek cairan kebangkitan itu langsung meniadakan proses pembatuan itu sendiri. Jadi kalau misalnya Senku masuk ke kolam cairan kebangkitan, maka dia akan bebas dari pembatuan. Tetapi itu sama saja dengan bunuh diri, karena tubuh Senku pasti tidak mungkin bertahan jika berendam di dalam asam nitrat. Senku berjalan mendekati patung Warashi untuk mengambil Medusa dalam tubuhnya. Namun belum sempat mengambilnya, ternyata Ibara sudah sampai di tempat itu. Senku langsung melepaskan sepatunya dan membuat jejak kaki. Dia menuntun Ibara ke arah jebakannya. Senku langsung bergerak menuju arah mobil lab.
Jadi seperti inilah langkah Senku untuk menjebak Ibara tadi. Kini kita akan berlanjut ke masa sekarang. Senku sangat menginginkan Medusa. Sebagai seorang ilmuwan, pastinya Senku merasa bersemangat ketika melihat senjata sains di luar nalar seperti senjata Medusa ini. Ibara segera mengambil senjata Medusa yang jatuh tadi. Namun ternyata Senku sudah memprediksi hal itu. Dia telah memodifikasi mobil laboratorium menjadi mobil otomatis. Senku langsung bergerak untuk mengaktifkan mekanisme mobil itu. Akhirnya Ibara tertabrak mobil yang melaju ke arahnya. Senku langsung bergegas mengambil Medusa. Intinya pemenang dari pertarungan ini ialah yang mendapatkan senjata Medusa. Tapi nyatanya Ibara belum kalah. Senku yang menyadari hal itu, ia pun langsung berniat membatukan Ibara. Sayangnya Ibara bergerak lebih cepat dan berhasil merebut senjata Medusa dari tangan Senku. Pada dasarnya manusia akan terluka parah ketika ditabrak mobil meski mobil kecil sekalipun. Jadi Ibara bisa lolos tanpa luka karena dia sudah memakai pelindung untuk melindungi tubuhnya. Di saat Ibara menguceh seolah dia sudah di atas angin, Senku memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri untuk mengatur rencana. Selain itu, Ibara juga sadar kalau Senku ini bukan lari karena dia takut, melainkan Senku sengaja memancing Ibara ke dalam hutan. Seketika Senku melemparkan botol berisi bahan kimia ke arah Ibara. Ibara bisa menghindarinya. Ibara pun menerima pancingan Senku. Dia berjalan ke dalam hutan untuk melihat seperti apa jebakan yang disiapkan Senku. Ibara sangat yakin karena dia tidak mungkin kalah dalam medan yang dikuasainya. Saat itu Senku mengancam Ibara kalau yang ia pegang itu adalah senjata yang melukai tangan Ibara sewaktu di kapal. Akan tetapi Ibara sadar kalau Senku cuma menggertak, karena alat itu berbeda dengan yang di kapal. Ibara mulai mengoceh lagi. Senku sadar kalau Ibara ini sengaja mengulur waktu dan memperkirakan jarak untuk menggunakan Medusa. Ibara langsung menggunakan Medusa dengan jarak 5 meter 5 second. Ibara pun langsung melemparkan Medusa ke atas Senku. Setelah Medusa dilempar, Ibara baru sadar kalau tempat mereka berada saat ini ialah tebing tangisan laut. Namun sudah terlambat, karena sebelumnya Senku sudah melemparkan cairan kebangkitan ke patung Ryusui. Jadi intinya pertarungan ini bukan 1 lawan 1, melainkan 2 lawan 1. Ryusui langsung menggunakan drone untuk mengambil Medusa. Seketika Medusa menyangkut di baling-baling drone. Lalu Ryusui langsung menarik tali karbon yang terhubung dengan drone itu. Ibara langsung berusaha menarik tali Medusa, namun talinya dengan mudah putus. Ibara belum menyerah. Dia kembali mengaitkan kain yang dipakainya untuk meraih drone itu. Akhirnya adu tarik-menarik Ryusui, Senku, dan Ibara dimulai. Dalam hal kekuatan, Ibara yang menang, karena dia adalah mantan prajurit. Ibara sadar kalau ini adalah pertarungan kecerdasan waktu singkat. Akan tetapi idenya didahului Senku. Senku melepaskan tarikan itu. Jadi Medusa yang masih aktif akan terlempar ke arah Ibara. Counter kembali terjadi. Ibara melemparkan topinya dan mengarahkan Medusa ke arah Senku. Untuk terakhir kalinya, Ibara ingin beritahukan satu hal. Semakin orang merasa pintar, maka dia akan semakin mudah ditipu. Ryusui langsung mengorbankan dirinya agar senjata bebatuan tidak sampai ke tempat Senku. Tapi nyatanya Ryusui tidak sembarangan bergerak. Dia menggantungkan anting sains di senjata Medusa. Medusa ini tidak akan aktif jika jarak dan waktunya dikatakan dari jauh. Seketika cahaya pembatuan langsung membuat Ibara menjadi batu.
Kini Senku benar-benar pemenang dari pertarungan ini. Setelah pertarungan panjang itu, Senku merasa sendiri lagi. Sama seperti waktu dulu ketika dia pertama kali bangkit. Akan tetapi Senku tidaklah sendirian. Akhirnya dia dihubungi oleh orang-orang dari desa Ishigami yang menanyakan kabar Senku. Hal ini pun membuat Senku sadar kalau sekarang dia tidaklah sendirian lagi.